Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dialah Asy-Syakur, dialah Ar-Razzaq, yang mana biqadrillah alhamdulillah di siang hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan untuk mendatangi rumahnya, tentunya dalam rangka untuk mengerjakan kewajiban kita sebagai seorang yang mengaku muslim, seseorang yang mengaku mukmin kepada Allah Azza wa Jalla.
dengan senantiasa melafazkan kalimat tahmid alhamdulillah. Minimal kita bersyukur dengan 3 cara, yaitu dengan asyukru bil qaul, yakni kita bersyukur dengan melafazkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian asyukru bil fi'li, kita bersyukur ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Semisal kita mendapatkan rezeki yang berlebih, maka sebagai bentuk syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, kita menyisihkan hak-hak daripada fakir miskin dan sebagainya. Kemudian asyukru bil qalbi atau asyukru bil ruh, yakni kita menetapi, kita yakini bahwasanya rezeki itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dari yang lain. Maka ma'asyiral muslimin rahimahullah, apabila kita sudah mampu untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan sempurna, maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ibrahim ayat 6, la in syakartum la azidannakum, maka sesungguhnya apabila kita mampu bersyukur atas segala nikmat Allah Azza wa Jalla, la azidannakum, maka tambah nikmat kita. Dan begitu pula sebaliknya, wala in kafartum, apabila kita ingkar, tidak hanya dikurangi porsinya, tetapi diancam oleh Allah Azza wa Jalla, inna adzabi lasyadid, inna adzabi lasyadid, adabku inilah teramat pedih. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Fajr, yaitu surat ke-89, mulai dari ayat 27 sampai ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan panggilan yang sangat menandakan bahwasanya Allah itu cinta kepada hambanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai hamba-hambaku yang memiliki nafsul mutmainnah, ketenangan dalam hatinya yang tenang, nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, maka pulanglah, kembalilah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ridha. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan balasan tertinggi yang akan kita terima apabila kita beriman mukmin kepada Allah Azza wa Jalla, yakni dengan al-jannah. Maka ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengawali ayat 27 ini dengan yakni tidak, yaitu panggilan ya. Dan banyak sekali kalau kita mengkaji di beberapa ayat ketika Allah Subhanahu wa taala baik memanggil ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu dan sebagainya, maka di balik itu ada poin-poin terpenting yang bisa kita ambil. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka selain di dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 ini, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam surat yang lain, yaitu surat Asy-Syams dari ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaannya yang apa diciptakannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu yaitu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan itu, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotornya. Maka ma'asyiral muslimin di ayat ke-8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kita tinggal memilih dua hal, fujuraha atau
taqwa. Kita melaksanakan perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang mampu mendatangkan dosa dan murka Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita menuju taqwa, jalan menuju takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab bekal takwa ma'asyiral muslimin ini merupakan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka di dunia ini adalah ad-dunya mazra'atul akhirah. Maka kita jadikan dunia ini sebagai ladang untuk mencari bekal akhirat, yaitu takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan malah kita terpiawai dengan keindahan dan fata morgana yang ada di dunia ini. Sebab dzalika mata'ul hayatid dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Di dua surat yang berbeda ini Allah Subhanahu wa taala telah menginformasikan kepada kita jamaah sidang Jumat itu Allah Subhanahu wa taala, yakni bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang tidak tahu. Sementara wal akhiratu khairu wa abqa, dan kehidupan akhirat inilah ma'asyiral muslimin yang jauh lebih kekal, yang mana kita akan tinggal di sana. Apakah kita akan sebagaimana imit-imit dari Allah Azza wa Jalla tadi, fujuroha wa taqwa? Kita apakah menjadi pribadi, menjadi mukmin, menjadi hamba yang bertakwa, ataukah sebaliknya? Maka ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan di beberapa surat yang dari Al-Quran tentang kriteria-kriteria bagaimanakah yang dimaksud dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, dari golongan dari hambanya yang memiliki ketenangan jiwa, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 2 bahwa yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka bila disebut nama Allah maka gemetarlah hatinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu indikasi apakah hati kita ini bergetar ketika disebut Allah Subhanahu wa taala, disebut asma Allah Subhanahu wa taala. Kita gampang saja, contoh saja, ketika ada berkumandang Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, maka apakah kita dengan keimanan kita itu mampu untuk segera mendatangi panggilannya ataukah tidak? Hayya 'alal falah, padahal dengan menegakkan sholat itu adalah kita akan menjadi hamba-hamba yang beruntung. Sebab ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, as-sholatu imaduddin adalah sholat itu merupakan tiang agama. Faman hadamaha faman aqamaha faqad aqamatin. Barang siapa yang mendirikan dan menegakkan sholat, maka sesungguhnya ia sama halnya dengan menegakkan tiang agama. Faman hadamaha barang siapa yang justru merusak, meninggalkan sholat, sama halnya ia telah menghancurkan pundi-pundi fondasi daripada tiang agama. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu wa idza tuliyat alaihi ayatu zadatum iman. Maka apabila dibacakan ayat-ayat suci yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka akan berdongkrak imannya untuk lebih sempurna. Yang mana kita ketahui yaitu al-imanu itu bersifat fluktuatif, yazidu wa yanqus. Al-imanu yazidu bit-tha'ah, bahwasanya iman itu akan naik levelnya apabila kita senantiasa beristiqomah mengerjakan amalan-amalan
yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bil maksiyah, dan iman seorang itu akan kurang levelnya ketika senantiasa banyak mengerjakan amalan-amalan yang justru dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang lain, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Yaitu orang beriman adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Maka beda halnya tentunya dengan hanya sekedar mengerjakan sholat dan menegakkan sholat. Kalau hanya sekedar mengerjakan sholat, maka itu artinya seperti halnya kita hanya sebatas menggugurkan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat, sebab kita adalah umat muslim. Tapi kalau kita menegakkan sholat, maka itu jauh lebih dari sekedar mengerjakan ibadah sholat. Kemudian yang kedua, yakni orang yang beriman itu adalah menghindari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW pun melarang kita untuk menjalankan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, perbuatan-perbuatan yang justru akan mendatangkan dosa kepada kita. Riba, riya, hasud, dengki dan sebagainya. Maka itu adalah bagian-bagian daripada sifat-sifat yang akan mampu untuk menerjunkan kita kepada perilaku-perilaku yang justru akan mengatur. Dan ciri-ciri yang berikutnya yaitu orang beriman, yaitu orang yang membayar zakat. Maka ketika seorang hamba diberikan nikmat yang lebih dalam hartanya, maka tentunya sebagai bentuk keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, tidak lupa untuk membayarkan zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Karena dengan berbagi, dengan berinfak itu justru tidak mengurangi daripada harta, tapi justru menambah nikmat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat itu diberikan oleh Allah secara langsung kepadanya maupun kepada keluarganya dan sebagainya. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kiranya sebagai seorang yang beriman, kita harus mampu mengoptimalkan kemampuan kita untuk senantiasa mengerjakan ketakwaan, mengerjakan perilaku-perilaku, amalan-amalan yang senantiasa mendapatkan rahmat, mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebab apabila Allah ridha kepada kita, maka kita dalam mengerjakan suatu amalan tersebut pasti kita akan tenang, pasti kita tidak was-was. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayahnya, telah memberikan taufiknya kepada kita dalam melakukan perbuatan-perbuatan amalan-amalan yang diperintahkan seperti sholat, zakat, infak dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di kesempatan kali ini Allah yang telah menakdirkan kita mampu mendatangi doanya dalam rangka melaksanakan kewajiban ini merupakan salah satu bukti bagi kita bahwasanya kita ingin menjadi hamba-hambanya yang dipanggil irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Mudah-mudahan kita mampu untuk jadi hamba-hambanya yang mukmin dan muslim hatta maut, sampai maut itu meninggalkan kita, sehingga Allah menyebutkan wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Kemudian Allah memanggil kita untuk masuk ke dalam surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima kami juga aku qawli hadza innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwa wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat ini kita sudah berada di bulan Sya'ban, maka insya Allah tinggal sesuai dengan putusan tertib pimpinan pusat Muhammadiyah kita akan memulai per 1 Ramadan ini pada tanggal 1 Maret. Artinya tinggal insya Allah tinggal 3 pekan lagi kita akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Maka mumpung kita masih ada di bulan Sya'ban, marilah kita update diri, mempersiapkan diri, menyiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kita bersukaria dalam menyambutnya. Janganlah kita justru sedih, bahkan tidak berharap menjumpai bulan Ramadan. Sebab Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya sudah jauh-jauh bulan. Ketika sebelum masuk bulan Ramadan, maka beliau dan para sahabatnya meningkatkan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala sampai beradanya Ramadan sehingga mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di akhir khutbah yang kedua ini, mari kita memunajatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al-hajat. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi minas shalihin Rabbi habli minas shalihin Rabbi habli minas shalihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la tadhkurullaha